Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Bapak Ibu, hari ini kita mau bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan membacakan buat kita semua. Saya yakin bahwa ayat ini bukanlah ayat yang asing buat kita semua. Mari kita membacanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian pasti pernah membaca ayat ini. Bagaimana ayat ini berbicara kepada saya dalam beberapa waktu belakangan ini, yaitu ketika pandemi datang dan membuat saya harus hidup sehat. Kalau mau jujur, saya bukanlah penyuka buah-buahan, apalagi buah yang namanya pepaya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya mengingat pepaya, itu saya selalu mengingat masa kecil saya, di mana saya makan pepaya di sebelah burung beo. Dulu keluarga kami punya burung beo yang juga makan pepaya, dan burung beo itu juga mengeluarkan aroma pepaya lewat kotorannya, karena memang makanannya pepaya. Sehingga saya merasa ketika saya makan pepaya, kok saya merasa seperti makan kotoran burung beo. Sehingga akhirnya saya sangat-sangat tidak menyukai buah yang namanya pepaya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, saya melihat bahwa kebutuhan tubuh untuk mengkonsumsi buah itu luar biasa besar, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Dan pepaya adalah salah satu buah yang punya banyak vitamin yang luar biasa, buat pencernaan, buat mata, buat kulit, dan lain sebagainya. Sesuatu yang dulu saya tidak suka, saya harus belajar suka. Apalagi ditambah karena suami saya suka sekali yang namanya buah pepaya. Kalau saya mungkin lebih memilih buah durian daripada buah pepaya. Tapi pandemi ini akhirnya mengajar saya untuk melihat dengan mata yang baru. Sama seperti ajakan dari bacaan kita pada hari ini, yaitu dari Roma 12 ayat 2. Bagaimana kita dibaharui budinya, bagaimana kita dibarui pemikirannya. Kalau dulu mungkin saya nggak suka sama pepaya, sekarang saya belajar untuk suka pepaya. Saya belajar untuk menyukai aroma pepaya. Saya belajar untuk menyukai rasa pepaya. Bagaimana cara melakukannya? Pertama-tama yang saya ubah adalah mindset saya tentang pepaya. Yang saya ubah adalah saya harus melihat pepaya adalah sesuatu yang saya butuhkan, yang tubuh saya butuhkan, dan ini menjadi penting buat kesehatan saya. Ketika saya sudah mengubah pola pikir saya tentang buah pepaya, saya mulai bisa menikmati memakan buah pepaya, dan saya tidak pernah lagi mengidentikan pepaya itu dengan pengalaman saya di masa kecil ketika saya harus makan pepaya di sebelah burung beo. Tapi tentunya itu bukan proses yang mudah. Saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa beradaptasi, menghilangkan ingatan-ingatan di masa lalu tentang buah pepaya. Namun, setelah beberapa waktu saya mencoba untuk belajar dan mengendalikan pikiran saya bisa menikmati pepaya, bahkan satu buah sekalipun bisa saya makan sendiri. Apa yang menurut kita tidak menyenangkan di masa lalu bisa menjadi hal yang justru baik di masa kini. Dulu juga kita tidak pernah menggunakan masker. Kita tidak terlalu peduli ketika pergi kemana-mana menggunakan masker. Tapi sekarang yang di tengah pandemi seperti sekarang ini, masker adalah sebuah kebutuhan dan bahkan keharusan. Ketika kita mau keluar dari rumah, kita harus selalu menggunakan masker. Jadi apa yang buruk buat kita
dulu belum tentu buruk buat kita sekarang. Dan apa yang menurut pandangan kita tidak menyenangkan dan tidak enak di masa lalu bisa berubah bahkan menjadi berkat di masa kini. Bapak Ibu sekalian, ada kalanya yang perlu dibarui adalah pikiran kita dan cara kita memandang suatu persoalan. Siapa yang tidak suka dengan kebebasan? Pandemi menutup kebebasan itu. Tapi tentunya dengan cara pandang yang baru, cara pandang yang dikuasai oleh firman Tuhan, kita bisa melihat pandemi sebagai berkat tersendiri buat kita. Karena pandemi mengajarkan kita tentang bagaimana menghargai hidup. Apa yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang remeh, sekarang bisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan Tuhan mengajar kita untuk melihat betapa pentingnya hal-hal yang dulu kita anggap kecil dan tidak berarti. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mari kita membiarkan diri kita, mendorong diri kita untuk senantiasa diperbarui di dalam pikiran kita. Karena apa yang kita anggap buruk, buat Tuhan belum tentu buruk. Mari kita bersama-sama menjaga terus kesehatan kita di tengah pandemi ini, sehingga pandemi ini bisa kita lewati bersama dengan tuntunan Tuhan, bahkan kita mendapatkan berkat dari pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.